Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, silakan salah satu memimpin doa. Siapa? Bisa. Silakan Elisa memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Elisa telah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyi dulu. Silakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, Bu Guru ada satu motivasi untuk hari ini, yakni kegagalan adalah urusan belakang. Yang terpenting adalah kita berani dulu untuk mencoba, sebab kita harus selalu percaya bahwa segala sesuatu yang indah akan segera terjadi. Nah, adapun alur belajar hari ini, yang pertama nanti kalian mendengarkan penjelasan dari guru, lalu ada menyimak video pembelajaran, lalu yang ketiga ada berkelompok, yang keempat ada berdiskusi, dan yang kelima mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tadi di lagu dari Sabang sampai Merauke kan ada suatu kalimat berjajar pulau-pulau. Nah, sebuah bidang datar atau lembaran yang ada gambar pulau-pulau itu disebut apa? Ada yang tahu? Betul apa Mbak Srit? Peta. Betul, peta. Lalu apa yang kalian ketahui tentang peta? Gambar. Wow. Ya betul, gambar ya. Gambar dari pulau-pulau atau negara-negara atau benua, samudra dan yang lainnya. Lalu manfaat dari dan fungsi dari peta ada yang tahu? Sebagai apa peta? Bisa petunjuk daerah. Lalu yang lain? Coba. Betul. Nah, jadi hari ini apa yang akan kita pelajari? Peta. Baik itu pengertian, manfaat atau fungsi, dan juga nanti akan mempelajari mengenai komponen atau unsur-unsur dari peta. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini nanti kalian dapat menjelaskan manfaat dan fungsi dari peta, lalu menganalisis informasi dari sebuah peta baik itu dari segi komponen atau unsur. Lalu yang terakhir kalian dapat merumuskan informasi mengenai letak suatu daerah di Indonesia dari sebuah peta. Nah, tadi Ibu akan memberikan penjelasan mengenai peta. Peta merupakan suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Nah, peta juga dapat disebut sebagai representasi grafis dari suatu wilayah atau area tertentu yang menunjukkan informasi geografis seperti batas wilayah, sungai, jalan, gunung, dan lain sebagainya. Lalu ini merupakan contoh gambar peta ya, ini gambar peta Indonesia. Lalu ada manfaat dan fungsi peta. Yang pertama itu menunjukkan lokasi suatu tempat atau penampakan alam di permukaan bumi. Lalu yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas
Yang ketiga, menunjukkan ketinggian suatu tempat. Lalu yang keempat, menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Yang kelima, menyajikan persebaran gejala sosial. Yang keenam, menyajikan perencanaan wilayah. Dan yang ketujuh, dapat digunakan sebagai kegiatan penelitian. Ada juga manfaat atau fungsi atau peran dari peta itu sebagai memahami karakteristik suatu wilayah seperti topografi, iklim, dan vegetasi. Dapat juga digunakan sebagai untuk perencanaan wilayah. Nah, Ibu ada juga video pembelajaran, silakan disimak ya. Jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen peta dari tema 5 Mempel IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Peta terdiri dari beberapa unsur atau komponen yang menyatu sehingga jadilah peta. Beberapa komponen yang ada dalam peta akan kita bahas hari ini. Unsur peta yang pertama adalah judul peta, yang merupakan isi dari peta tersebut. Kemudian ada skala peta, dan juga ada beberapa simbol dalam peta. Kumpulan-kumpulan simbol adalah legenda. Selanjutnya ada arah mata angin, minimal arah mata anginnya adalah utara. Kemudian ada juga garis astronomis. Berikutnya adalah aturan tulisan atau lettering. Kemudian mencantumkan tahun dan sumber peta. Selanjutnya ada warna-warna pada peta yang menunjukkan kenampakan alam. Berikutnya ada garis tepi dan juga ada inset. Itulah komponen-komponen yang ada dalam peta. Jadi ketika kalian menggambar peta, maka harus ada komponen tersebut. Mari kita bahas lebih detailnya, yaitu dari judul peta. Judul peta ditulis pada bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dan juga tegak. Yang kedua adalah skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Jadi dapat memperkirakan jarak sebenarnya. Simbol-simbol pada peta merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Berikut beberapa contoh simbol untuk penampakan alam dan juga penampakan budaya. Simbolnya harus benar-benar mewakili. Legenda. Legenda ini adalah kumpulan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Biasanya berada di bawah atau di samping, memberikan keterangan pada simbol. Selanjutnya adalah arah mata angin, merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara, ke bawah menunjukkan arah selatan, kanan timur, dan kiri barat. Garis astronomi. Garis astronomi merupakan garis sayap pada permukaan bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis yang tegak merupakan garis bujur. Ukurannya sekitar 2 cm. Berikutnya aturan tulisan. Untuk judul ditulis dengan huruf kapital dan tegak. Hal-hal yang berkaitan dengan air ditulis sendiri. Tulisan sungai sejajar dengan arah sungai dan dapat diletakkan di atas atau di bawah. Untuk tulisan ibu kota lebih besar daripada kota-kota lainnya. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Wajib kita cantumkan untuk keakuratan peta yang kita gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang warna-warna pada peta. Warna pada peta menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan pada peta.
Contohnya, warna hitam untuk daerah hunian atau batas administrasi, coklat untuk daerah dengan kemiringan seperti daerah pegunungan. Untuk biru merupakan daerah berair. Untuk hijau merupakan dataran rendah. Dan untuk merah merupakan jalan raya. Jadi, warna-warna tersebut benar-benar mewakili permukaan dari lokasi tersebut, tidak asal memberikan warna. Garis tepi pada peta merupakan batas-batas pinggir gambar peta. Fungsinya untuk menulis angka-angka derajat astronomis. Dan yang terakhir adalah inset. Inset merupakan peta kecil untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Biasanya berada di bawah atau di samping. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa. Nah, tadi merupakan video pembelajaran mengenai komponen atau unsur dari sebuah peta. Nah, tadi ada apa aja unsur dari peta? Legenda. Apa? Legenda, terus judul, apa lagi? Salah. Ada petunjuk arah. Nah, betul. Dari gambar peta Indonesia ini disebut apa berarti? Judul. Lalu yang sebelah sini? Legenda. Ini warna biru menunjukkan Rangkaian. warna hijau menunjukkan Gerakan. terus tulisan yang tebal ini disebut apa? Merupakan suatu daerah ya. Lalu ini kekurangannya tidak ada apa ya ini? Petunjuk arah. Ya, arah matanya nggak ada ya, skalanya juga mungkin tidak ada dari gambar ini. Nah, jadi dari video tadi komponen-komponen peta itu yang pertama ada judul, yang kedua ada skala, yang ketiga ada simbol, lalu yang keempat legenda, lalu ada arah mata angin, lalu garis astronomi, terus aturan penulisan atau lettering dalam menulis peta, lalu warna-warna pada peta, lalu garis tepi, dan terakhir inset. Nah, Ibu ada lembar LKPD ya. Silakan nanti kalian berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di mana satu kelompok 4 sampai 5 orang. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, jadi Ibu terangkan dulu isi dari LKPD-nya. Nanti kalian silakan mengisi dulu ini kelompok berapa, lalu nama kalian, nama anggota kelompok, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Tadi videonya membahas tentang apa, lalu unsur-unsur atau komponen yang ada pada sebuah peta apa, dan ini ada sebuah peta. Nanti kalian dipersilakan untuk menuliskan beberapa informasi mengenai Pulau Jawa yang berdasarkan unsur dan komponen pada peta ya. Ibu beri waktu 20 menit cukup tidak? Cukup. Baik, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan ke ibu ya. Jangan lupa untuk menuliskan kelompok berapa dan nama anggota kelompok.
satu kelompoknya. Mewakili siapa? Maju. Indah cukup. Kelompoknya siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Silakan Mbak Dinda. Baik. Di sini saya dari kelompok 1, anggotanya ada saya sama Astrid. Sudah mengajarkan LKPD yang nomor 1. Itu soalnya membahas mengenai apa yang video pembelajaran tersebut. Jawaban kelompok 1 mengenai unsur-unsur atau komponen pada peta. Bagaimana kelompok 2? Sama tidak jawabannya? Sama. Mbak Dinda. Kemudian yang kedua, sebutkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada pada sebuah peta. Ada skala peta, ada sudut peta, ada legenda, ada arah mata angin, ada garis astronomis, ada garis tepis, ada inset, ada sumber atau tahun pembuatan, sama sipol. Bagaimana kelompok 2? Sama jawabannya? Lanjut yang terakhir mengenai informasi Pulau Jawa. Untuk informasi Pulau Jawa, yang pertama itu batas utara, batas-batas di Pulau Jawa. Di sebelah selatan itu batasnya ada Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur ada NTT atau Nusa Tenggara Timur. Sebelah barat dibatasi dengan Sumatera. Kemudian di Pulau Jawa ada ibu kota Pulau Jawa yaitu yang untuk Jawa Timur itu Surabaya, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Barat ada Bandung. Kemudian ibu kota negara Indonesia ada di Pulau Jawa juga yaitu Jakarta. Kemudian di Jawa itu banyak gunung berapi, baik gunung berapi aktif maupun non aktif. Kemudian ada pantai. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya sama? Sama, Bu. Baik, terima kasih Mbak Baik. Dinda. Ini ada janjian nanti sama Mbak Astrid ya. Iya. Baik. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 juga kelompok 2 ya, telah mengerjakan LKP dengan baik. Hari Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Mengenai komponen peta. Mengenai pengertian peta, lalu manfaat dan fungsi peta. Nah, tadi komponen atau fungsi peta ada apa? Lagi-lagi yang Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Kita akan bersemangat dulu yuk. Yo. Pada bisa kan terus semangat? Bisa, Bu. Ayo bisa memimpin. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Nah, ini Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan ya. Iya. Ibu beri waktu berapa menit ini? 15. 1 jam. 1 jam silakan dong, nggak bisa. Apa, Bu? Baik, silakan dikerjakan. Sabar ya. Ibu susah. Ya tidak apa-apa, dikerjakan sebisanya. Satu menit lagi ya. Belum. Ya, 1 menit lagi. Habis itu nanti bisa istirahat. Sudah? Sudah belum? 1 menit. 1 menit. Sudah? Asik sudah? Sapira sudah? Apa sudah?
Baik, yang sudah silakan dikumpulkan. Ayo, Alisa sudah belum? Sudah, Bu. Baik, soalnya masih Ibu terima ya, nanti Ibu koreksi dulu. Untuk hasilnya akan diberitahu besok. Nanti kalau setelah Ibu beritahu mengenai nilainya yang di bawah KKM akan diberikan soal remedial, lalu yang di atas KKM akan mengerjakan soal evaluasi, soal pengayaan. Dan kita sudah ada di akhir pembelajaran, silakan untuk memimpin salah satu berdoa. Tadi siapa yang memimpin doa? Saya silakan. Siapa yang bisa? Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.